Bawaslu temukan 19 masalah pemungutan suara dan perhitungan suara pemilu di pemilu 2024. Isu pencoblosan ulang kian menguat. Dilansir dari berita Antara, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara pada Pilpres 2024. Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu atau Siwaslu hingga 15 Februari 2024 pada pukul 6 pagi. Bawaslu mengidentifikasi ada 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara, kata Bagja di Gedung Bawaslu RI pada hari Kamis, Februari 2024. Meskipun demikian, penemuan permasalahan dan kecurangan itu masih dikatakan belum lengkap atau masih bisa bertambah. Hal ini disebabkan karena adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada setiap pengiriman data di tiap provinsi, sehingga semua kecurangan dan kesalahan masih berpotensi bertambah. Anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 tempat pemungutan suara mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7 waktu setempat. Waktu ini dibuka lebih awal dari peraturan yang ditetapkan oleh KPU ataupun Bawaslu. Indikasi kecurangan yang kedua adalah kurang lebih 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Indikasi kecurangan ataupun permasalahan yang keempat adalah kurang lebih 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Yang kelima adalah terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Selanjutnya yang ketujuh, terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara. Indikasi yang ke-8 adalah terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman daftar pemilih tetap atau DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Lanjut pada kasus yang ke-9 adalah terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD. 10. 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses peserta pemilu atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Selanjutnya terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu. Lanjutnya terdapat 2.413 TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih atau kepada penyelenggara pemilu di TPS. 6 permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya sistem informasi rekapitulasi atau SIRKAP yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, atau masyarakat. Kemudian terdapat 3.463 TPS melakukan perhitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan suara yang sah
dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan model C hasil salinan. Kemudian terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Kemudian terakhir terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara pemilu. Begitu banyaknya permasalahan serta indikasi kecurangan dalam pemilu 2024, isu pencoblosan ulang pun semakin menguat. Lantas, apa saja syarat pencoblosan ulang agar bisa terjadi sesuai dengan undang-undang? Mari kita bahas sesuai dengan undang-undang.